Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023, bab 6221 sampai bab 6225. 20 tahun kemudian, ini adalah pertama kalinya saya makan bersama keluarga kakek dan nenek saya, tetapi saya belum makan, dan Yechen merasa otaknya tidak cukup. Dia tidak memberitahu kakek neneknya dan Li Yalin bahwa dia telah memperoleh 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Sejauh ini, dia hanya memberitahu Lin Wanner tentang hal itu. Ini bukan hanya karena Lin Wanner juga berbagi dengannya bahwa dia telah hidup selama hampir 400 tahun. Lebih penting lagi, dia merasa jauh di lubuk hatinya bahwa dia dan Lin Wanner sangat mirip sampai batas tertentu, dan bahkan dapat dikatakan bahwa ada sedikit simpati satu sama lain, dan itu tidak akan terjadi berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang kepercayaan. Saat ini, Yechen hanya ingin melihat Lin Wanner sesegera mungkin. Karena, secara tidak sadar, dia merasa bahwa dia hanya bisa memberitahu Lin Wanner tentang nasib naga yang naik, kata pengantar 9 kitab suci misterius, dan 9 kitab suci surgawi misterius. Bahkan jika Lin Wanner tidak mengetahui rahasianya, Yechen merasa bahwa dia adalah orang yang sangat baik untuk curhat, dan dia bisa memberitahunya tentang keraguan di hatinya. Meskipun Yechen tidak pernah menunjukkannya, sejak dia berbagi rahasia terdalam hatinya dengan Lin Wanner di halamannya yang lain, dia merasakan perasaan rileks yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Meskipun dia dan Lin Wanner baru bertemu beberapa kali, mereka sudah menganggap satu sama lain sebagai orang yang paling bisa dipercaya. Pada saat ini, lelaki tua An Qishan juga tampaknya melihat bahwa Yechen agak memalukan, jadi dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Chener, saya baru saja memperkenalkan Anda kepada paman Anda, dan saya akan memperkenalkan Anda kepada kalian berdua yang tersisa, paman dan bibi." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke An Kaifeng dan berkata, "Chener, ini paman keduamu An Kaifeng, dan paman keduamu bertanggung jawab atas bisnis asing saat ini keluargaan." Yechen memandang An Kaifeng tersenyum dan berkata, "Halo, paman kedua." Seorang Kaifeng melangkah maju dan memeluk Yechen, dan berkata, "Chener, mulai sekarang, keluargaan akan menjadi milikmu sendiri rumah. Jika Anda membutuhkan sebuah keluarga untuk menyumbang uang dan orang, buka saja mulutmu." Yechen sedikit mengangguk, dan kemudian lelaki tua itu memperkenalkan An Zaonan lagi, berkata, "Chener, ini paman ketigamu, An Zaonan." Yechen memandang paman ketiga dan berkata, "Halo, paman ketiga." Seorang Zaonan juga melangkah maju untuk memeluk Yechen dengan lembut, dan tidak bisa menahan desahan, "Chener, paman ketiga, saya selalu berterima kasih kepada Anda saat itu di New York. Jika bukan karena Anda, paman ketiga saya akan melakukannya, membutakan dirinya sendiri dan membunuh semua keluargaan." Yechen menepuk bagian luar lengan atasnya, dan berkata dengan serius, "Paman ketiga, jangan khawatir, kamu adalah korban terbesar dari masalah ini." Mendengar ini, An Zaonan hanya bisa menghela nafas panjang. "Istri saya, yang telah tidur dengan saya selama lebih dari 10 tahun, selalu menjadi jurus pembunuh musuh yang bersembunyi di samping saya, bahkan hampir membunuh saya, orang tua,
saudara laki-laki dan perempuan saya, jadi orang yang paling terluka oleh ini. Insiden itu pastilah An Zaonan sendiri. Di Gunung Anki, An Zaonan tampak kesepian, jadi dia menghiburnya. Zaonan, Cener benar, kamu adalah korban terbesar dari insiden licin, jadi jangan selalu menyalahkan dirimu sendiri di dalam hatimu. Zaonan mengangguk ringan dan berkata dengan suara rendah, aku tahu ayah. Seorang Qishan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan malah memperkenalkan Bibi Ye Chen. Cener, ini bibimu An Yuyo. Terakhir kali kamu pergi mengunjungi kerabat di Amerika Serikat dengan ibumu, dia masih seorang gadis setengah dewasa, dan dia adalah orang yang paling dicintai ibumu. Ye Chen berkata dengan sopan, halo, Bibi. Mata An Yuyo merah. Dan dia maju ke depan sambil menangis memeluk Ye Chen. Dia tercekat dan berkata, Bibi telah menantikannya selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia berharap Cener keluarga kami kembali. Cener keluarga kami telah tumbuh dan menjadi hebat, orang tuamu akan sangat bangga. An Yuyo adalah yang termuda di keluargaan, jadi tentu saja dia yang paling disukai. Adik perempuannya sendiri membesarkannya sejak dia masih kecil, dia bisa dianggap sebagai ibu tiri, dan tak perlu dikatakan lagi, ketiga kakak laki-lakinya memanjakannya dalam segala hal. Meskipun pasangan tua itu sangat menghargai dan mencintai An Chengqi tertua di hati mereka, An Chengqi sejak awal mandiri dan memiliki kepribadian yang kuat, sehingga orang tuanya menghormatinya sebagai orang dewasa dalam segala aspek dan bahkan mendengarkan pendapatnya, bahwa dengan cara ini akan merepotkan untuk memanjakannya. Jadi pasangan tua itu memusatkan memanjakan kedua putri mereka pada An Yuyo. Namun, An Yuyo tidak bangga disukai. Sebaliknya, dia adalah putri kecil dan adik perempuan yang paling perhatian di keluarga ini. Dia sangat dipengaruhi oleh saudara perempuannya sejak dia masih kecil, dan dia paling dekat dengan saudara perempuannya. Di dalam hatinya meskipun saudara perempuannya telah meninggal selama 20 tahun, dan dia sudah lebih tua dari saudara perempuannya ketika dia masih hidup. Tetapi ketika dia memikirkan An Chengqi, itu masih akan membangkitkan citra gadis kecil itu di dalam hatinya. Sedemikian rupa sehingga ketika dia melihat Ye Chen sekarang, dia tanpa sadar mengingat semua hal yang dia sayangi oleh saudara perempuannya saat itu, dan hatinya tiba-tiba menjadi sangat sedih. Seorang Qishan memandang Li Yalin lagi pada saat ini, dan berkata dengan marah, Cener, saya tidak akan memperkenalkan Anda kepada Yalin bajingan itu, dia tahu identitas Anda saat ini lebih awal dari kami. Li Yalin tahu bahwa An Qishan agak mengeluh. Itu dia belum mengakui identitas Ye Chen, jadi dia berkata tanpa daya, Paman An, Tuan Ye adalah penyelamat saya, tanpa dia, saya akan terkubur di tanah sekarang, atau masih membeku di tangki nitrogen cair. Tuan Ye jelas meminta saya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Anda mengatakan saya tidak bisa kembali pada kata-kata saya kepada penyelamat saya, kan? Melakukannya ya, tapi saya hanya sedikit tidak bahagia. Anda tidak akan membiarkan saya tidak bahagia? Biarkan. Li Yalin mengangguk berulang kali, dan berkata, Paman An, saya tidak mengatakan apa-apa, bukankah saya terus memberitahu Anda secara rahasia? Ada kemungkinan besar menemukan Cener di Jinling, dan saya juga menganalisis panti asuhan untuk Anda. Kecurigaannya sangat tinggi. Ya, An Qishan adalah. Kesal dia berkata, kamu menganalisisnya untuk kami. Tetapi kamu menganalisisnya terlambat. Jika kamu mengatakannya setengah jam kemudian, Cener sendiri akan masuk. Li Yalin tersenyum malu.
menggaruk kepalanya dan berkata, "Oh, saya juga tidak mengharapkan masalah ini." Seorang Kishan melambaikan tangannya, "Oke, saya tidak akan membicarakan masalah ini dengan Anda lagi, selama Anda tahu bahwa paman Anda tidak menyalahkan Anda di dalam hatinya." Setelah itu, dia tidak menunggu. Li Yalin membuka mulutnya, segera berdeham, dan berkata dengan lantang, "Karena Cener kembali, dan semua orang di keluargaan ada di sini hari ini, saya akan mengumumkan keputusan di depan semua orang." Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang. Lelaki tua itu menunggu langkah selanjutnya. An Kishan berkata, "Mulai hari ini, 60% aset Anjia di berbagai bidang akan didivestasikan dan diberikan kepada Cener." Setelah berbicara, An Kishan berkata lagi, "Anda tidak ingin mengungkapkan pendapat Anda. Izinkan saya memberitahu Anda ada 3 alasan untuk keputusan saya. Pertama, setidaknya setengah dari aset An saat ini diperoleh oleh Ibu Cener. Kedua, Cener telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, dan keluargaan kami berutang padanya. Ketiga, Cener telah menyelamatkan keluargaan 2 kali dan baik kepada keluargaan. Apa maksudmu?" 3 paman dan bibi Ye Chen berkata serempak, "Ayah, kami tidak keberatan." Ye Chen berkata, "Saat ini, kakek, properti An milik keluargaan, bukan milikku. Aku tidak bisa menerimanya." Seorang Kishan melambaikan tangannya dan berkata, "Cener, kakek tidak sopan kepadamu. Uang tidak penting bagi keluargaan. Kamu 60%. Dan sisa hidup Anda tidak akan dihabiskan. Itu hanya angka. Tetapi sekarang Anda harus melawan perkumpulan Poking, dan Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda dalam semua aspek. Belum lagi, perkumpulan Poking ini bukan milik Anda sendiri, musuh adalah musuh bersama keluarga kita. Dan uang untuk Anjia dapat digunakan sepenuhnya di tanganmu." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kakek, aku menerima kebaikanmu, tapi aku benar-benar tidak kekurangan uang terlebih lagi. Hanya saja uang tidak terlalu berguna untuk berurusan dengan Poking Hui." Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan 2 pil peremajaan dari sakunya, dan berkata dengan tenang, "Lihatlah 2 pil peremajaan ini. Harga satu bisa jika dijual seharga 1 atau 200 miliar. Atau bahkan 2 atau 300 miliar, dan masih dalam dolar AS. Jika saya kekurangan uang, saya dapat menemukan beberapa orang kaya untuk berdagang secara pribadi, dan saya dapat dengan cepat kumpulkan kekayaan dalam jumlah besar." Seorang Chongqiu memandang Hui Chun dan berkata dengan agak malu, "Oh, ini adalah pil peremajaan yang tidak saya beli dengan harga lebih dari 300 miliar dolar AS. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tepat, kakek nenek Ye Chen semua tanpa sadar bergerak mundur. Dan nenek berkata berulang kali, "Cener, benda ini sangat mahal. Kamu dapat menyimpannya dengan uang dalam jumlah besar kapan saja. Terlalu boros untuk memberikannya kepada kita berdua." Kakek Gong Kishan juga mengangguk dan berkata, "Cener, kamu telah meminta pengasuhmu untuk memberi kakek pil terakhir kali, yang menyelamatkan hidupnya. Bagaimana kakek masih menginginkan pilmu? Terlebih lagi, sejak kakek datang setelah tiba di Jinling, tubuhku jelas telah meningkat pesat. Dan bahkan penyakit Alzheimer telah sangat berkurang. Dan nenekmu juga dalam keadaan sehat. Jangan sia-siakan cundan untuk kita berdua kali ini." Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa tubuhmu telah meningkat pesat sejak kamu datang ke Jinling. Apakah kamu meningkat selama beberapa hari kamu tinggal di Wanliu Villa?" "Ya?" Seorang Kishan mengangguk dan berkata, "Itu benar. Setelah tinggal di Wanliu Mountain Villa,
Kesehatan saya jelas membaik. Bukan hanya saya, nenek Anda juga membaik, dan paman Anda serta yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Dikatakan bahwa nenek Anda meminta Hong Tianxi untuk menunjukkan Feng Shui villa. Saya tidak percaya ini sebelumnya, tapi kali ini saya benar-benar yakin. Ye Chen berkata dengan tenang, Wan Liu Villa dapat membuat kesehatan Anda, nenek dan orang lain meningkat secara signifikan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Feng Shui. Feng Shui dapat mengubah kesehatan seseorang, keberuntungan, dan aura di dalam tubuh, tetapi tidak ada efek langsung seperti itu. Seorang Qishan bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Ye Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Hong pergi ke sana untuk melihat Feng Shui. Pada saat itu, saya juga pergi ke sana, mengetahui bahwa kesehatan Anda kurang baik, dan nenek semakin tua, jadi saya meninggalkan formasi dan pil peremajaan di sana. Logika dasarnya adalah bahwa formasi mengontrol kekuatan obat dari pil peremajaan, sehingga bisa perlahan-lahan dirilis di villa, dan kemudian diserap oleh orang-orang di villa. Keluargaan tercengang, dan lelaki tua itu berseru, Cener, kamu meninggalkan pil peremajaan senilai 300 miliar dolar AS di rumah itu, bersambung,